Selamat siang, Bapak. Selamat bertemu pada tempat dan kesempatan ini. Bagaimana kabar, Pak Wilhelmus Bentu? Selamat siang, Pak Don. Kabar Selamat siang baik. selamat siang juga. Ya. Eee, Begini, Pak Wilhem, dalam kaitan dengan tugas pokok dan fungsi kita, tentunya Pak sebagai pengajar praktek, dalam tugas mendampingi guru penggerak. Tentunya salah satu bagian yang menjadi tugas pokok Pak, melakukan, coaching bersama dengan guru penggerak, guru dampingan Pak. Kira-kira, apa yang ingin dicapai dalam kegiatan coaching bersama dengan klien, dalam hal ini guru penggerak dampingan Pak? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi eh, pada siang hari ini saya boleh menyampaikan terkait apa yang harus kita laksanakan, khususnya terkait saya melakukan coaching terhadap klien saya. Tujuan ataupun eh, yang akan saya lakukan di sini adalah terkait bagaimana mendengarkan apa yang menjadi harapan impian daripada klien saya ini. Khususnya teristimewa yang pasti bahwa ini adalah guru hebat, calon guru penggerak yang memang sudah secara administrasi dinyatakan lolos dan sudah mengikuti kegiatan ini yang pasti mempunyai impian dan tujuan. Untuk itu kehadiran saya juga mau melakukan bimbingan percakapan bersama terkait hal itu. Oh, Mungkin baik seperti itu. baik baik, Pak Wilem. Ada satu hal yang saya tangkap dari, gambaran yang Pak berikan tadi, yakni terkait dengan, eee, pola mendengarkan aktif dalam melakukan coaching bersama dengan guru penggerak. Terkait dengan, mendengarkan aktif dalam proses, ber-coaching, kira-kira apa yang sudah Pak bangun dalam proses coaching selama ini, dan hal baru apa yang perlu dioptimalkan oleh Pak dalam proses ber-coaching bersama dengan, guru penggerak, dalam hal ini klien Pak? Oke, baik. Jadi eh, sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa ini klien saya adalah calon guru penggerak. Nah, dalam proses sebelum-sebelumnya memang sudah ada proses pendampingan bersama dan di sana kita percakapkan bersama, kita juga bersama-sama berbagi terkait dengan hal-hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai calon guru penggerak ini. Dan itu tindakan-tindakan sudah kita lakukan bersama dan itu sifatnya sebagai mitra dalam konteks kita saling berbagi untuk bertumbuh bersama. Dan juga kedepannya diharapkan supaya hal ini tetap dibangun terus sehingga pada akhirnya kita semua baik calon guru penggerak maupun pengajar praktik kita semua bisa mencapai hasil yang kita impikan bersama. Oh, baik baik, Pak. Dari gambaran yang disampaikan oleh Bapak tadi terkait mendengar aktif, ada satu hal yang saya tangkap itu adalah kemitraan di dalam ber-coaching bersama dengan klien ya. Eee, Kalau di dalam kemitraan itu jelasnya bahwa, eee, kemampuan kita untuk mendengarkan dan didengarkan, kemampuan kita untuk mendengarkan dan didengarkan, komunikasinya, aktif. Kira-kira ada satu, eee, hal yang menjadi ukuran keberhasilan di dalam ber-coaching dengan mengedepankan pola mendengarkan aktif. Itu kira-kira sudah ada ukuran keberhasilannya itu seperti apa, Pak? Oke, baik. Yang menjadi ukuran dari pola mendengarkan yang aktif itu, yang pertama mungkin secara kasat mata ya, artinya bahwa kalau tidak kelihatan itu banyak. Itu dalam arti bahwa dengan mendengarkan yang baik,
Yang pasti bahwa saya bisa menemukan hal-hal yang boleh saya buat untuk perubahan mindset, pola pikir daripada guru yang kita bimbing, kita dampingi, atau kita ajak untuk berjalan bersama. Nah, sementara secara real, kasat mata yang kita bisa lihat itu adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku dari guru penggerak itu sendiri yang kita bimbing, yang kita ajak untuk berjalan bersama. Nah, yang paling kentara itu adalah bahwa dulu ya memang pertama sekali kita lihat dari tingkat kedisiplinan. Nah, dengan menjadi seorang calon guru penggerak, mereka sudah sepertinya klien saya ini sepertinya artinya bahwa dia sudah mempunyai komitmen bahwa hadir tepat waktu dalam segala jenis kegiatan itu juga sangat membantu dia untuk menyelesaikan semua tanggung jawabnya sebagai seorang guru penggerak itu tepat pada waktunya. Terus yang kedua, mungkin yang bisa kita lihat itu ada perubahan-perubahan dalam perilaku, dalam konteks bagaimana menyiapkan administrasi pembelajaran dengan tindak lanjutnya, actionnya di tingkat kelas. Oh, iya, baik-baik Pak William. Dalam kaitan dengan tugas pokok dan fungsi kita sebagai pengajar praktek yang mendampingi guru penggerak, tentunya satu ukuran keberhasilan yang sama kita harapkan adalah perubahan mindset dengan perubahan perilaku. Tentunya didasari oleh hati kita sebagai pengajar praktek yang sungguh mau menyatu dengan klien kita, dalam hal ini guru penggerak ya. Rasanya, saya terkesima sekali dengan, eee, ukuran keberhasilan yang sudah ditempuh, sudah dijabarkan, atau sudah di dalam performance Pak sebagai pengajar praktek ini. Apa kira-kira masih ada hal lain yang bisa membantu keberhasilan Pak di dalam tugas pendampingan, khusus di dalam, setiap coaching bersama dengan guru penggerak ini, Pak? Oke, baik. Jadi ada hal-hal lain yang memang ada banyak hal kalau kita menguraikan satu persatu pasti banyak. Dalam proses pendampingan ataupun coaching dalam hal ini itu ada banyak hal positif. Kehadiran saya sebagai coach dalam memberikan ya penguatan, bimbingan. Artinya di sini kehadiran saya bukan sebagai seorang apa ya mentor atau trainer, tetapi kehadiran saya itu lebih pada bagaimana menjadi teman curhat sebagai teman yang bersama-sama membangun pemahaman bersama, membangun pemikiran yang bersama, dan juga yang pasti dalam perjalanan menemukan masalah secara bersama. Dan masalah itu bukan berasal dari siapa-siapa, tetapi dalam percakapan itu. Dan pada saat saya sebagai pengajar praktek hadir itu tidak memberikan usul saran, tetapi dalam perjalanan usul saran itu muncul dari pribadi klien itu sendiri. Jadi saya mengantar. Nah, jadi ini satu hal yang luar biasa. Nah, akibat daripada perbuatan-perbuatan pendekatan dengan cara supervisi dengan melalui pendekatan coaching ini, klien ini merasa bahwa kita adalah teman, sahabat. Bukan dia merasa bahwa ini yang supervisi ini adalah saya punya atasan, ada rasa ketakutan, ada rasa keengganan. Tapi ini nilai yang plusnya adalah bahwa klien ini merasa bahwa ini adalah istilahnya apa ya, bukan atasan dan bawahan, tapi teman sejawat. Teman yang bisa disampaikan curhatnya dengan leluasa. Ketika mereka masih bingung, bukan saya sebagai penyelesai masalah, tetapi kita berdua berajak kira-kira bagaimana untuk menemukan jalan terbaik yang bisa dilalui. Seperti itu, Pak. Oh, baik, Pak. Saya rasa, terharu dengan, satu curahan hati tadi bahwa hubungan antara Bapak sebagai pengajar praktik bersama dengan guru penggerak sebagai klien itu masalahnya, menjadikan diri kita sebagai teman sejawat bagi guru penggerak. Iya, menjadikan diri kita sebagai teman sejawat, teman curhat, itu berarti kita benar-benar mau memberikan hati kita kepada klien, dalam hal ini guru penggerak kita. Berarti dengan sendirinya mempermudah kita untuk bagaimana kita mengantar klien kita menuju pada tujuan. Baik teman, untuk itu izinkan saya, menjadi supervisor, Bapak
saat Bapak melakukan coaching bersama dengan klien, dalam hal ini guru penggerak pada saat sekarang? Bagaimana Bapak, bisa? Oke, baik. Terima kasih. Saya siap. Terima kasih untuk boleh menjadi supervisor yang hadir, bisa mengamati, bisa melihat, yang pasti juga nanti sebentar akan memberikan masukan-masukan terkait proses pelaksanaan kegiatan coaching ini dari saya dengan klien saya. Untuk itu saya berterima kasih. Ya. Oke, Selanjutnya mungkin saya kalau begitu langsung melakukan. video saya tutup, sementara Ya, saya melakukan supervisor sesuai dengan kesepakatan kita ya Pak ya. Sebentar setelah itu kita akan lakukan umpan balik bersama ya Pak ya. Iya. oke, oke. Oke, baik. Selamat siang, Pak Nathan. Selamat siang Pak Wil. Hanya begini, saya coba dulu. Ini kita, Pak Doni keluar kah? Saya masih dengar Pak terus. Oke, baik. Beliau Jadi, tidak keluar. Beliau ya, ada di jadi dalam. pada hari ini saya berterima kasih kepada Pak Nathan untuk boleh menerima kehadiran saya, untuk boleh kita bisa percakapkan bersama. Sebelum kita melebarkan percakapan diskusi kita, mungkin pada kesempatan ini saya ingin tahu lebih dari apa yang ingin saya tahu di saat ini, yaitu adalah bahwa kira-kira uh, tujuan atau impian apa yang hendak Pak Yonatan petik dari bergabung menjadi calon guru penggerak. Baik, terima kasih Pak Wil atas Iya, Bapak, kunjungan ya. hari ini. Saya secara khusus mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Wil yang sudah boleh meluangkan waktu untuk bersama saya sebagai calon guru penggerak di sekolah saya. Saya awalnya ingin menjadi calon guru penggerak, mau menjadi guru penggerak. Saya menginginkan untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Dan yang ingin saya lakukan sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah di mana saya bertugas adalah karena kita ada di era digitalisasi, maka saya ingin untuk menjalani kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan peralatan teknologi. Jadi menggunakan IT dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Oke, oke. Luar biasa. Baik, baik Pak Nathan. Terima kasih banyak karena memang Pak Nathan sudah menyampaikan niat motivasi kenapa mengikuti program guru penggerak ini. Yang dapat saya tangkap di sini adalah yang pertama sekali terkait dengan pemimpin pembelajaran dan juga tujuan atau impian goal yang mau dicapai juga sesuai dengan kodrat zamannya, bahwa di zaman ini sudah adanya, orang bilang katakanlah bahwa digitalisasi era 4.0, maka Ya. ini menjadi satu keharusan. Untuk itu mungkin saya boleh tahu lebih jauh sebelum Pak Nathan mengambil keputusan untuk menjadi guru penggerak. Apakah sebelumnya bagaimana proses yang Pak Nathan bersama teman-teman guru lain lakukan dalam konteks terkait dengan yang tadi kita katakan sebagai pemimpin pembelajaran? Mungkin bisa diceritakan model-model pembelajaran atau sebagai pemimpin pembelajaran yang pernah, sudah, dan sedang dilaksanakan oleh Pak Nathan bersama teman-teman. Saya persilakan, Pak. Jadi dari sisi kompetensi,
sebenarnya saya sudah memiliki kemampuan peralatan teknologi itu dalam kegiatan pembelajaran. Dan dalam kegiatan pembelajaran ini, karena sebagai pemimpin pembelajaran, saya menginginkan tidak saja saya yang menggunakan peralatan ini dalam kegiatan pembelajaran, tapi saya menginginkan untuk kemampuan saya untuk bisa memanfaatkan peralatan ini dalam kegiatan pembelajaran itu bisa membias ke teman-teman yang lain di satuan pendidikan. Hanya di dalam menjalani ini saya mengalami beberapa kendala. Kendalanya adalah mungkin ada teman-teman yang sudah usianya lebih tua, sudah tinggal beberapa tahun pensiun, mereka tidak terlalu fokus untuk menjalani kegiatan pembelajaran nanti yang merujuk pada pemanfaatan peralatan teknologi ini. Tetapi juga ada yang terdorong untuk bisa, karena itu mungkin apa yang bisa saya lakukan sehingga semua teman-teman bisa termotivasi bersama saya sebagai calon guru penggerak yang pada akhirnya ke depan bisa menghasilkan guru-guru yang melakukan kegiatan pembelajaran dan menggunakan peralatan teknologi dan pembelajaran itu pada akhirnya bisa menyenangkan. Itu yang saya alami Pak Will. Oke, terima kasih Pak Nathan, luar biasa. Dari sini ada beberapa poin yang boleh saya tangkap dalam artian bahwa yang pasti bahwa di sekolah atau di dalam lingkungan Pak Nathan sendiri itu sudah ada aset-aset berupa kompetensi, kemampuan-kemampuan para guru yang pada dasarnya sudah memiliki itu. Tetapi dia pada waktu yang bersamaan, mimpi Pak Nathan sebagai seorang guru penggerak yang selalu menggerakkan itu pasti dihadapkan dengan berbagai macam tantangan yang dihadapi. Nah, di sini mungkin saya lebih ke arah sudah disampaikan terkait beberapa hal, poin-poin penting di sana bahwa ada juga keinginan Pak Nathan, apa yang dimiliki oleh Pak Nathan dalam hal ini bagaimana menerapkan pembelajaran dengan menggunakan IT atau sistem digitalisasi dalam pembelajaran itu bisa diikuti atau bisa menular kepada teman-teman guru yang lain. Nah, di sini kita menemukan juga ada begitu banyak tantangan. Nah, mungkin pada kesempatan ini Pak Nathan bisa menyampaikan, share, kira-kira bagaimana ya caranya bagi teman-teman guru yang memang agak sulit dalam hal ini mereka, ya kalau kita mau katakan bahwa tadi, tetapi mungkin ada cara-cara yang sudah ataupun yang akan dilakukan oleh Pak Nathan terkait dengan teman-teman guru yang memang ada yang apatis, ada yang juga memang karena memang mentok, karena ada lagi 1-2 tahun pensiun, ada juga yang itu. Jadi kira-kira yang lebih real itu konkret rencana dan implementasi pelaksanaannya seperti apa ke depan. Saya persilakan Pak Nathan. Jadi Pak Will, hal pertama yang ingin saya lakukan adalah memulai, walaupun di sisi lain ada yang tidak mendukung, tetapi saya terus berkoordinasi dengan pimpinan untuk bisa menyiapkan fasilitas. Dan untuk menggerakkan teman-teman yang lain, maka saya mendahului dengan melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan peralatan itu. Supaya nantinya teman-teman yang belum menggunakan
pastinya akan melihat nilai plus dari menggunakan peralatan itu dalam kegiatan pembelajaran, dan itu bisa berdampak pada rasa tertarik dari teman-teman yang ada di sekeliling untuk mau menggunakan fasilitas. Dan dalam hubungan dengan fasilitas ini, memang jumlahnya juga masih terbatas, sehingga belum semua bisa menggunakan itu. Tapi dengan keterbatasan yang ada, jumlahnya belum sesuai dengan jumlah rombongan belajar yang ada. Tetapi saya berupaya untuk menggunakan itu, sehingga komunikasi intens juga saya bangun dengan pimpinan, supaya bisa ada penganggaran dari dana bantuan operasional sekolah atau dari sumber lain, atau bekerja sama dengan pihak komite dan seterusnya untuk paling tidak mengadakan peralatan itu, sehingga ketika teman-teman yang sudah terdorong untuk mau menggunakan itu juga bisa menggunakan itu. Jadi tadinya ada pada diri saya sendiri, tetapi dengan sendirinya berpengaruh pada teman-teman lain untuk bisa menggunakan peralatan itu dalam kegiatan pembelajaran. Demikian Pak Wil. Oke, baik, terima kasih Pak Nathan. Luar biasa. Artinya poin-poin penting yang saya boleh tangkap di sini artinya bahwa dimulai. Apapun situasinya kita wajib Ya, memulai. Dalam memulai ini yang pasti bahwa Pak Nathan yang pasti memberikan contoh. Memberikan contoh ya, dalam konteks harus membuat istilahnya memberikan contoh dalam arti praktek baiknya dengan menggunakan ya, peralatan IT tadi. Untuk itu ya. pada kesempatan ini saya yakin bahwa Pak Nathan sudah melakukan itu untuk bagaimana supaya apa yang Pak Nathan buat sebagai contoh ini diikuti oleh teman-teman yang lain. Nah, sekalipun dengan berbagai macam kekurangan, tetapi ini adalah satu contoh yang memang dibuat aksi nyata. Nah, terus di situ juga memang kita melihat poin-poin pentingnya bahwa Pak Nathan tidak sampai di situ saja untuk bisa berusaha bagaimana menyampaikan informasi kepada kepala sekolah terkait dengan kegiatan-kegiatan ini supaya ada intervensi dana BOS dan lain sebagainya dengan komite dan lain sebagainya. Ini amat luar biasa. Tapi mungkin pada kesempatan ini mungkin kita melihat lebih real, lebih konkret lagi dari kegiatan yang dibuat oleh Pak Nathan, dampak yang secara kelihatan dari teman-teman guru itu animo mereka ataupun kira-kira apa yang mereka dampak dari hasil yang dibuat itu kira-kira adakah sesuatu yang kelihatan secara real oleh teman-teman ataupun warga di sekolah itu. Mungkin ini yang bisa digambarkan biarlah kita bisa lebih jauh lagi mendalami terkait dengan percakapan kita hari ini. Baik Pak Wil, ketika saya melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan peralatan ini, itu juga mendapat dukungan karena sudah ada nilai plus dan ada ungkapan eh, dari peserta didik sendiri ketika kegiatan pembelajaran dengan menggunakan peralatan ini, pembelajaran akan jadi lebih efektif. Ada banyak strategi yang bisa digunakan ketika menggunakan peralatan ini, sehingga tujuan akhirnya itu lebih mudah tercapai, dan pembelajaran itu menjadi menyenangkan bagi anak-anak. Maka ungkapan ini juga akan membias ke guru-guru untuk terdorong untuk mau memanfaatkan ini. Sehingga tadinya dari saya sendiri yang menggunakan alat ini, teman-teman juga ingin untuk menggunakan, maka kami bersama untuk memberikan masukan, meminta dukungan dari pihak sekolah, dalam hal ini pimpinan, bahkan kami minta dukungan dari komite untuk bisa mendukung sekolah dengan fasilitas ini, supaya semuanya itu bisa tersedia sesuai dengan rombongan belajar yang ada di sekolah, dan seluruh guru menggunakan peralatan itu untuk kegiatan pembelajaran, dan dari situ setiap alat sudah tersedia. Maka ada juga program yang memang kita inginkan, teman-teman yang belum bisa menggunakan itu menginginkan supaya kalau bisa sekolah menyiapkan salah satu langkahnya adalah buat diklat cara menggunakan peralatan IT ini dalam kegiatan pembelajaran.
Jadi mulai dari mungkin mendesain bahan ajar di PPT, terus bagaimana cara menggunakan alat itu supaya teman-teman juga bisa menggunakan itu. Sehingga sementara ini eh, sedang dikomunikasikan dengan pimpinan dan secara karena di satuan pendidikan dananya juga terbatas, kepala sekolah juga menyanggupi untuk bisa secara perlahan akan menyiapkan itu sehingga ke depan saya berharap semua teman-teman itu bisa menggunakan peralatan ini dalam kegiatan pembelajaran. Oke, baik, Demikian Pak terima Wil. kasih. Luar biasa, Pak Nathan. Jadi ini ada poin penting tadi yang saya boleh eh, tangkap, itu artinya ada strategi. Tujuan akhir mudah tercapai, guru-guru umumnya bisa menggunakan IT dalam pembelajaran. Dan ini yang menarik lagi bahwa di sana ada desain pembelajaran dan juga adanya BIMTEK di sana. Nah, ini yang pasti BIMTEK ini luar biasa. Tetapi mungkin pada kesempatan ini saya bisa mendapatkan informasi. Kira-kira dalam perjalanan percakapan Pak Nathan bersama kepala sekolah dengan teman-teman guru, apakah itu berjalannya kapan, bagaimana? Artinya bahwa mungkin bisa diberikan gambaran BIMTEK-nya sehingga bisa terukur. Jadi Saya eh, persilakan. begini Pak Wil, ketika saya menyampaikan ke pimpinan-pimpinan sangat merespon ini, apalagi kami ada di daerah perkotaan, apalagi berdekatan langsung dengan dinas pendidikan, kepala sekolah sangat menyambut baik ini. Dan dalam proses diklat ini, sebelum sampai pada tahapan itu, kepala sekolah bersama guru-guru telah merancang untuk mengadakan peralatan IT sesuai dengan kebutuhan. Dan dalam jangka waktu 3 bulan ke depan, itu dipastikan seluruhnya ada. Dan ketika sudah ada peralatan itu, maka akan ditindaklanjuti dengan melakukan kegiatan pelatihan sesuai dengan yang diinginkan oleh teman-teman yang menginginkan mau menggunakan alat ini, tetapi belum bisa mengoperasikan ini dalam kegiatan pembelajaran. Jadi tidak saja memberikan pelatihan dalam hal uh, menggunakan alat ini, tetapi juga memberikan pelatihan untuk bagaimana guru menyiapkan bahan ajar di PPT yang nantinya bisa dipakai dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan peralatan ini, Pak Wir. Oke, baik. Luar biasa. Saya pada kesempatan ini sudah bisa mendapatkan begitu banyak hal terkait dengan bagaimana respon daripada berbagai pihak tentang rencana tindak lanjut apa yang sudah menjadi mimpi daripada Pak Nathan. Ya. Nah, mungkin pada kesempatan ini Pak Nathan sudah menyampaikan pemaparan terkait di situ sudah tergambar tentang jadwal akan dilaksanakan, sarana prasarana sudah mendukung, maka akan dibuat kegiatan-kegiatan itu. Sehingga di sini mungkin Pak Nathan bisa menyampaikan ketika kalau semua program ini berjalan, kira-kira bagaimana, seperti apa, bagaimana eh, akhir harapan daripada sebuah proses ini terjadi. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Wil. Saya percaya jika seluruh tahapan eh, mulai dari penyediaan fasilitas oleh satuan pendidikan sampai ada pelatihan dan ketika seluruh guru sudah menggunakan peralatan ini dalam kegiatan pembelajaran, maka saya pastikan pembelajaran yang berjalan di sekolah akan menyenangkan, pembelajaran di sekolah akan lebih efektif, dan pastinya hasil akhir itu akan lebih baik. Demikian Pak Wil. Oke, baik. Terima kasih Pak Nathan. Luar biasa. Artinya bahwa dari impian yang kita bawa melalui pintu masuk dengan tujuan yang sejati untuk melakukan perubahan-perubahan itu pada akhirnya secara kasat mata kita akan alami dari percakapan-percakapan kita ini.
dengan begitu banyak ide-ide brilian yang sudah disampaikan, dipaparkan oleh Pak Nathan pada kesempatan ini. Untuk itu, pada kesempatan sebelum kita mengakhiri proses kita hari ini, adakah sesuatu yang dirasakan Pak Nathan terhadap perjumpaan percakapan kita pada kesempatan ini? Kira-kira bisa disampaikan kira-kira bagaimana, apa rasanya, terus apa ke depannya, harapan-harapan yang boleh Pak Nathan sampaikan. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Wil. Saya sangat bersyukur kalau pada kesempatan ini Pak Wil selaku pengajar praktek bisa mendatangi saya sebagai calon guru penggerak. Kita sudah boleh bisa berbagi, dan dalam hal ini saya boleh dikencot, boleh didorong untuk mulai berpikir dan melakukan apa yang hendak harus dilakukan sehingga saya bisa menjadi seorang guru penggerak ke depan. Karena itu, sebagai calon guru penggerak, harapan saya adalah mungkin di kesempatan-kesempatan mendatang, Pak Wil sebagai pengajar praktek terus bisa meluangkan waktu jika dalam pelaksanaan ini ada hal yang saya temukan yang perlu kita percakapkan bersama untuk mencari solusi, pasti saya akan buka diri, akan meminta kesediaan dari Pak Wil untuk bisa mendampingi saya di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang saya hadapi sebagai guru penggerak ketika ada di sekolah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, Pak Wil. Oke, baik. Terima kasih Pak Nathan. Jadi pada kesempatan ini juga, saya juga sangat bersyukur karena saya diterima dengan begitu antusias. Saya diterima untuk boleh kita bercakapkan bersama-sama, kita boleh berjalan bersama-sama, kita saling menguatkan. Di sana pada saat percakapan itu begitu banyak ide-ide cemerlang yang disampaikan, yang didiskusikan bersama. Dan yang pasti bahwa kemitraan kita ini pasti akan terus berjalan. Karena kita hadir untuk bersama-sama berjalan bersama, kita saling menggerakkan untuk satu tujuan yang satu dan sama. Untuk itu, saya juga pasti akan terus membuka diri, pintu hati selalu terbuka untuk kita selalu membangun komunikasi baik formal pun non formal. Untuk itu mengakhiri Terima ini kasih, Pak. saya menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada Pak Nathan, salam dan Sama-sama, bahagia. Pak. Ya. Baik, selamat siang Pak Willy. Selamat siang, Don. Ya. Mari kita berkesempatan untuk bertemu kembali, bisa bersama saya dalam pertemuan ini untuk melakukan umpan balik terkait pelaksanaan coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Willy tadi ya. Ya, siap. Ya, bahwa kita punya tujuan yang satu dan sama, yakni melakukan perubahan. Dan perubahan itu datang dari diri kita sendiri. Terlebih dalam kaitan dengan tugas pendampingan kita terhadap guru penggerak, maka tentunya harapan kita bahwa perubahan itu harus ada muncul di dalam diri guru penggerak kita, sehingga harapan kita perubahan-perubahan dalam proses pembelajaran yang benar menghidupkan anak-anak kita itu lebih menyata. Dari proses coaching yang telah dilakukan oleh Pak bersama dengan klien tadi, itu dengan pola yang sudah kita sepakati tadi, yakni mendengar aktif. Kira-kira di dalam proses mendengar aktif, selama bercoaching bersama dengan guru penggerak tadi, hal baik apa yang sudah Pak rasakan sebagai sebuah perubahan, Pak? Baik, terima kasih Pak Don. Artinya memang untuk menjadi seorang pendengar yang baik itu cukup sulit. Tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Mengapa? Karena kita sudah terpolarisasi. Terpolarisasi dalam konteks bahwa kita sering menyelah, kita tidak siap untuk istilahnya aktif untuk mendengarkan itu. Tetapi dalam hal ini saya melihat bahwa bagaimana saya dilatih
Dengan cara ini saya coba untuk menjadi seorang pendengar yang aktif itu. Pada saat itu ada banyak hal yang saya sudah tahu, tetapi hal itu tidak bisa kita keluarkan. Dan ini satu hal yang memang mengapa, karena kita bukan datang untuk memberikan melatih atau training, tetapi kita membawa, menggiring orang yang kita bimbing untuk sama-sama berjalan bersama, dan kiranya dia menemukan sendiri jalan keluar itu. Dan ini juga merupakan satu hal yang amat luar biasa yang saya boleh alami, bagaimana kita boleh segala sesuatu yang kita miliki, kita berusaha supaya dia menemukan sendiri. Kita tidak secara langsung spontanitas memberikan, mengatakan ya seperti ini. Ini juga merupakan satu kesulitan yang saya alami. Tapi memang pada kesempatan hari ini terkait dengan klien yang saya boleh coach hari ini, memberikan coaching bimbingan hari ini, itu memang belum mencapai titik kesempurnaan. Mengapa? Karena dengan topik mendengarkan aktif, tetapi di dalam percakapan-percakapan itu saya masih juga sedikitnya tergiring menggunakan kata-kata tanya tertutup. Nah, ini secara tidak sadar itu kita lakukan. Seperti itu, Pak. Oh, baik. Terima kasih Pak Willy. Sepertinya dari gambaran yang Pak sampaikan itu, Pak sendiri sudah merasakan ada satu perubahan dalam diri Pak terkait mendengar yang baik di dalam proses bercoaching. Kita sama-sama tahu bahwa di dalam proses bercoaching, sebuah keberhasilan yang menyata itu ada di dalam kemitraan. Di dalam kemitraan berarti kita saling mendengarkan satu sama lain, saling memberikan perhatian satu sama lain, dan saling memberikan hati. Dengan desainnya, nyatanya kita paling kurang bisa mengambil kata-kata kunci dari apa yang kita dengar. Pak Willy, apa bisa Pak bisa memberi kesempatan sedikit kepada saya untuk memberikan satu dua pikiran terkait dengan coaching yang telah Pak lakukan tadi? Baik Pak Don, ya itu yang saya sangat harapkan. Mengapa? Karena sebagaimana kembali lagi saya katakan tadi bahwa dalam proses coaching ini belum mencapai titik kesempurnaan, masih pada tataran proses ke sana. Maka segala masukan dari Pak sebagai supervisor bisa membantu saya untuk boleh memberikan masukan-masukan. Saya persilakan Pak. Oke Pak Willy, terima kasih banyak karena dengan keikhlasan hati Pak untuk bisa mendengarkan saya terkait dengan hasil supervisi saya ya. Begini Pak, terkait dengan pola mendengarkan yang baik dari proses coaching yang telah dilakukan oleh Pak tadi, menurut hasil supervisi saya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk bisa dikonsumsi oleh Pak, dan dengan prinsip bahwa kita seiring sejalan, kita bergandengan untuk maju bersama Pak ya. Oke, siap ya. Dalam menggali kondisi klien tadi, kata kunci yang ditemukan tadi adalah pemimpin pembelajaran yang menggunakan peralatan teknologi. Berarti jika dijabarkan dalam konteks sasaran, maka sasaran kita itu ada pada siswa dan juga ada pada guru. Andaikan kata kunci kita itu dengan sasaran pada siswa, maka mungkin bisa kita semakin menggali tentang keberhasilan dari menggunakan teknologi atau media pembelajaran yang bermanfaat bagi kepentingan pembelajaran di kelas. Tetapi ketika Pak mengambil kata kunci tadi itu pemimpin pembelajaran, sehingga dijawab oleh klien tadi itu punya kemampuan. Tapi kemampuan tadi itu yang membias kepada teman guru. Sehingga fokus pembicaraan dari coach bersama dengan coachee bermuara kepada bagaimana kemampuan coachee yang membias kepada teman guru.
sekarang kendalanya adalah banyak teman guru yang sudah tua yang tidak bisa, ada yang memang guru muda juga yang tidak bisa. Dan ada satu hal baik yang saya ambil dari Pak Willy sebagai koci, yakni Pak menggiring koci dari kemampuannya menguasai digitalisasi ini ke tujuan yang sebenarnya, yakni membawa teman-teman guru untuk menguasai teknologi yang fungsinya untuk meminimalisir kegiatan pembelajaran di kelas yang muaranya menyenangkan siswa. Dari kata-kata kunci yang diambil oleh Pak untuk menggiring koci tadi, itu harus harus ada inspirasi dari koci, dari coach ke koci. Seperti misalnya, tadi aset sudah ada, mimpi kurang terwujud, tapi inspirasi dari coach itu seperti apa? Tetapi pembicaraan semakin berkembang, akhirnya coach memunculkan bahwa bagaimana mengoptimalkan itu sudah sedang dimulai. Dan ternyata bagaimana memulai itu ternyata kata kunci yang diambil berdasarkan penjelasan dari coach itu adalah ada yang tidak ada, lalu masalahnya masalah pada anggaran, masalahnya konsultasi dengan pimpinan. Dan ternyata solusi untuk pengadaan alat ini ternyata belum. Tapi menjadi sebuah mimpi adalah melakukan workshop atau diklat. Dan ada satu hal baik, yakni coach mengantar coach untuk bermimpi, kira-kira bukti dari mimpi itu seperti apa, dan terbaca bahwa akan diadakan workshop atau diklat pemanfaatan media dengan mimpi besarnya bahwa dengan hadirnya peralatan itu akan mengoptimalkan kegiatan pembelajaran di kelas. Sehingga dengan sendirinya proses pembelajaran di sana akan menyenangkan bagi siswa. Dan satu harapan kita bersama yakni terimplementasinya kurikulum Merdeka ini. Bagaimana Pak Willy? Dari Oke, baik. Terima kasih komentar saya sekali ini Pak Don. Pak bisa ini. Begitu luar biasa. Artinya dari pengamatan Pak Don sebagai supervisor, saya berterima kasih banyak. Karena saya sangat meyakini bahwa dari proses yang kami lakukan antara saya dengan klien saya pada kesempatan ini menyampaikan bahwa prosesnya belum sampai pada titik kesempurnaan. Dengan masukan-masukan yang disampaikan Pak Don, ini memberikan inspirasi, memberikan motivasi semangat kepada saya untuk bagaimana ke depannya, untuk berusaha lebih baik lagi, menutupi segala kelemahan dan kekurangan. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Don, itu sejatinya seperti itu. Bahwa kita memang mengalami kesulitan, tetapi kita berusaha bagaimana untuk mendekati kesempurnaan. Belum sempurna, tetapi kita berusaha keras ke sana. Dan poin paling pentingnya adalah bahwa saya tidak bekerja sendiri. Di sana ada Pak Don sebagai supervisor, di sana ada orang yang menjadi klien, yang kita ini adalah sama-sama membuat penelitian dan kajian bersama. Yang mana kita tidak saling menggurui, tetapi kita diajak untuk boleh berbagi, untuk share and growing together. Kita berbagi dan bertumbuh bersama. Ini adalah harapan kita. Untuk itu sangat saya harapkan agar kedepannya kita tetap bermitra, menjadi mitra yang baik. Di sana tidak ada ruang antara atasan dan bawahan, tetapi kita adalah mitra yang selalu terbuka ruang diskusi bersama, percakapan bersama demi kemajuan kita bersama. Mungkin itu saja Pak Don, saya kembalikan. Baik Pak Willy, kembali saya mengucapkan terima kasih banyak karena kita sudah masuk dalam satu teamwork yang solid ya, di mana Oke, luar biasa ya. kita saling mendengarkan satu sama lain. Begini Pak Willy,
kebersamaan kita bukan hanya sampai di sini, tetapi kita masih tetap bersama karena kita punya tujuan yang satu dan sama, yakni bagaimana kita melakukan perubahan di dalam dunia pendidikan kita. Untuk itu pertemuan kita sampai di sini, sekiranya kita pada kesempatan berikut nanti kita bertemu lagi dalam nuansa yang sama dengan prinsip solidaritas di dalam teamwork yang solid seperti ini. Terima kasih banyak, Pak Willy. Terima kasih juga Pak Don. Ya, Salam bahan bahagia. ya, dah. Terima kasih dah. Ya.